Yang disebut lot besar atau kecil bukan hanya kita bergantung pada nominal angkanya atau angka dari lotnya, tetapi modalnya. Ya, modal ini akan mempengaruhi nanti di ketahanan ya, akan mempengaruhi di ketahanan. Oke, sekarang kita masuk di batasan selanjutnya. Kita masuk di resiko tadi ya. Kita masuk di resiko. Sebelum kita menentukan titik entry kita, maka harus sudah kita siapkan resikonya berapa. Saya menggunakan modal itu untuk trading berapa, resikonya berapa. Contoh misalkan saya menggunakan modal 2000. Kemudian saya menggunakan resiko 2% dari modal. Artinya resiko 2% ini kalau saya konversi dalam bentuk dolar, maka ini 40 dolar. Resiko yang sudah saya siapkan adalah 40 dolar. Sehingga kalau saya entry misalkan buy 0,2 misalnya, maka ketika marketnya anjlok, marketnya turun, ini kita bisa batasi maksimal di minus 40 dolar. Ini kalau kita menggunakan prosentase. Kalau kita menggunakan pip ya, 300 hingga 500, 300 hingga 500, maka tinggal mengalihkan 0,2 kali 300 berarti minus 150, minus 250. Ini batasan kita kalau kita menggunakan pergerakan pip maupun menggunakan pergerakan pip dari 300 dan 500. Kita tinggal hitung saja ya. Kita tinggal hitung saja, kalikan 300 atau 500. Nanti ketika mendekati angka itu bisa kita cut loss. Kemudian kalau salah bagaimana? Ya, salah kita bisa recover. Manajemen recovery. Ya, manajemen recovery yang paling gampang, yang satu pertama kita bisa cut loss, yang kedua kita bisa lakukan switch, yang ketiga kita bisa lakukan averaging. Ya, biar gampangnya cut loss ini adalah potong rugi atau kita paksa rugi ketika memenuhi syarat tadi, misalnya 2% dari modal atau 5% dari modal, maka kita cut loss manual. Misalnya sudah mencapai pergerakan 300 hingga 500 pip ya, tinggal kalikan saja lot 0,01 kalikan 300, 100, 30 minus 30, 0,1 kalikan 500 minus 50. Kita tinggal klik saja begitu, tinggal close paksa. Atau kita lakukan switch misalkan ya. Switch ini kalau kita beli buy 0,1 misalkan, ketika marketnya turun 500 pip atau minus dari 0,1 menjadi minus 50, maka kita close di sini. Close, buy, kemudian entry, sell. Yang buy kita close, yang sell masuk. Kalau sudah salah kita entry pertama, maka yang kita lakukan adalah recovery. Recovery tujuannya untuk meminimalkan kerugian. Ya, kalau kita bisa memaksimalkan profit kita ya tidak masalah. Tapi kalau misalnya berat, maka minimal bisa mengurangi kerugian. Kemudian selanjutnya yang ketiga tadi ya, yang ketiga adalah berkaitan dengan averaging. Nah, averaging ini adalah menambah entry atau menambah lotnya ya, menambah entry maupun menambah lotnya. Contoh misalkan saya analisa marketnya naik, saya entry buy, kemudian ternyata marketnya turun hingga 500 pergerakan, 0,1 bergerak 500. Saya bisa tambahkan di sini sell 0,2.
Ya, ketika kita melihat di teknikalnya bergerak ke bawah kuat, maka saya mengambil posisi sell dengan lot 0,2 atau lot 2 kali dari buy yang ada di sana. Sementara buy-nya bisa di close, bisa dibiarkan. Nanti ketika dia bergerak turun, minimal bisa menekan kerugian karena lotnya yang di bawah 2 kalinya, ya setidaknya probabilitas untuk nanti bisa keluar dari zona merah akan semakin terbuka lebar. Tidak hanya kita bisa menggunakan seperti ini, ya kita bisa misalnya lakukan dengan pending order ya. Ketika saya entry dengan analisa saya buy naik, maka saya entry buy dengan lot 0,1 misalnya. Lot 0,1. Maka ketika saya masuk entry sudah saya siapkan di angka 300 pip. Bergerak turun 300 pip, saya ambil posisi sell stop lot 0,2. Ini adalah bagian dari salah satu recovery saja. Jadi tidak harus angka persis seperti ini. Kita bisa lakukan pending order, bisa lakukan entry secara langsung, baik itu satu arah maupun melawan arah. Itu nanti adalah permainan logika kita, bagaimana kita memanage, bagaimana kita mengeksplor kemampuan kita sampai benar-benar mampu untuk kita mengendalikan semuanya. Oke, ini adalah recovery, sehingga biar menjawab pertanyaan dari teman-teman, saya takut ya salah di dalam entry, saya takut salah dalam entry karena tidak memahami manajemen recovery-nya.